Apa ada kemungkinan bahwa saat ini rumah tangga bisa paling tidak menghancurkan 3 belenggu, mencapai sotapana atau pemasuk arus? Tentu ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Apa itu sebenarnya sotapana? Adalah seseorang yang telah memasuki arus. Apa itu arus? Arus artinya adalah jalan mulia berunsur 8. Sebenarnya praktik dari meditasi ini adalah praktik dari jalan mulia berunsur 8. Secara singkat adalah praktik untuk memiliki pandangan yang benar, untuk bisa berpikir yang benar, yang kemudian akan membawa kepada ucapan, perbuatan, dan juga cara hidup yang benar. Praktik meditasi ini juga adalah praktik untuk mengupayakan hal-hal yang baik untuk berkembang, untuk melenyapkan hal-hal yang buruk yang muncul atau yang belum muncul dari upaya benar. Dan praktik ini ada juga praktik untuk memunculkan perhatian, kewaspadaan yang benar. Kemudian membawa kepada ketenangan batin yang benar atau konsentrasi yang benar. Praktik jalan mulia berunsur 8. Dan ketika seseorang telah hidup selaras sesuai senada dengan jalan mulia berunsur 8, itulah seorang sotapanna. Tapi tentu karena ia telah menghancurkan 3 belenggu, maka seluruh apa yang ia perbuat itu sudah selaras dengan jalan mulia berunsur 8. Dan praktik meditasi adalah cara untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 yang tadi saya sebutkan. Dan apa itu memungkinkan? Memungkinkan. Maka dikatakan, Sang Buddha pernah menyampaikan sebelum beliau meninggal dunia atau parinibbana, bahwa selama jalan mulia berunsur 8 ini masih dipraktikkan, maka dunia ini tidak akan kekurangan orang yang mencapai kesucian sotapanna, bahkan sampai arahanta yang terbebaskan. Maka ketika ini betul-betul dipraktikkan, ya memungkinkan. Tapi masalahnya adalah kenapa ya kita sudah merasa banyak melakukan kebaikan, berdana ya iya, mempraktikkan sila juga iya, meditasi walaupun on and off juga iya. Tapi kok tidak mencapai-capai ya, harus diingat bahwa kematangan pikiran seseorang itu berbeda-beda. Dan kematangan pikiran seseorang itu tidak hanya sekadar, kalau umat Buddha yakin, tidak hanya sekadar dikembangkan dalam kehidupan sekarang. Tapi dalam kehidupan yang lampau juga itu memengaruhi seberapa jauh kematangan batin kita saat ini. Ketika dalam kehidupan yang lampau sudah mempraktikkan dengan intensif, nah sekarang bisa dengan batin yang sedemikian matang, ketika mendapatkan instrumen yang tepat, itulah yang kemudian akan membawa kepada hancurnya belenggu. Nah sekarang mungkin seseorang berusaha keras, tapi kenapa kok tidak? Ya karena memang kita baru berusaha keras sekarang. Sementara batin kita itu belum matang sebenarnya. Karena mungkin kehidupannya lampau, mungkin prakteknya juga masih on and off. Sehingga belum matang dan sekarang kita masih berusaha. Walaupun sekarang kita sudah berusaha keras tapi kok tidak dapat-dapat. Ya memang karena belum matang. Bayangkan seperti Patacara. Tadinya itu dia orang yang gila, tapi tiba-tiba ia bisa menghancurkan belenggu. Bayangkan seperti Anggulimala. Membunuh ribuan orang kan? Dibunuh. Ribuan orang dia bunuh. Iya lebih dari 1000 betul. Karena apa? Karena pada saat dia membunuh orang, kan oleh gurunya kan diminta, pokoknya setiap orang diambil 1 jarinya kan. Sudah membunuh banyak. Kemudian jarinya itu diletakkan di hanging, di pohon begitu kan, diletakkan di pohon gitu kan, di cabang pohon begitu. Ada yang jatuh membusuk, ada yang dimakan binatang. Kok lama sekali nggak sampai 1000. Nah dari situlah kemudian dia mulai setiap membunuh dibuat kalung. Maka dia kemudian disebut Anggulimala. Mala itu adalah untean, Angguli adalah jari, untean jari. Sampai kemudian 999. Tinggal 1 lagi menjadi 1000. Tapi kan sebelum itu dia sudah banyak membunuh. Maka dia membunuh ribuan orang sebenarnya. Tapi kenapa kemudian bertemu dengan Sang Buddha praktek intensif dan bisa terbebaskan? Ya karena memang dia sudah berlatih dalam kehidupan yang lampau.
Sehingga ketika ada instrumen yang tepat, mendapatkan ya dharma yang tepat, nah dia kemudian tercerahkan, terbebaskan. Karena dia sudah mencari dalam waktu yang lama, dalam kehidupan yang lampau. Nah sekarang tidak usah kita kemudian mungkin merasa pesimis, merasa down, kenapa kok sulit. Yang terpenting adalah kita sekarang berusaha. Entah kapan kita akan betul-betul terbebaskan, ya itu biarkan itu secara alami mungkin nanti suatu saat muncul. Tapi yang terpenting adalah kita berusaha saat ini.